Hah? Kenapa? Udah mulai? Oh, udah mulai. Sorry, sorry. Selamat datang di High Vision Indonesia YouTube channel. Hari ini nih hari yang spesial banget karena ini pertama kalinya kita live. Jadi ini apa ya? Ini salah satu mungkin hari pertama yang sangat bersejarah bagi High Vision Indonesia karena kita akan memulai beberapa training-training yang nantinya bakal dilakukan secara live gitu. Dan untuk yang pertama, eh, yang akan saya infokan kepada rekan-rekan sahabat Techvision semuanya, ini sesuatu hal yang mungkin lagi menarik ya. Jadi banyak sekali yang minta, banyak sekali yang request gitu. Tapi banyak yang nanya Techvision punya nggak sih sebenarnya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari rekan-rekan sahabat Techvision, baik itu dari end user ataupun dari installer atau mungkin masyarakat umum yang ingin tahu sebenarnya ada nggak sih solusi kayak gini gitu. Nah, saat ini Hikvision Indonesia bikin mini training atau ya obrolan santai lah sebenarnya tentang solusi thermal fever screening atau kalau di Indonesia ini namanya pemindaian demam. Agak aneh sih, tapi memang tugasnya untuk memindai kondisi tubuh manusia kalau misalnya lagi merasa demam. Apakah hari ini akan ada materi aja? Enggak, tenang. Jadi saat ini juga nanti bakal ada special offer. Jadi buat sahabat Techvision yang ingin nunggu special offer apa sih, tungguin sampai akhir ya. Mungkin oh ya, sebelumnya buat yang belum kenal, ini gue hobi kenalin diri ya. Agak-agak narsis emang ya. Jadi perkenalkan saya Yudo dari Techvision Indonesia, pre-sales team. Di sini saya ingin berbagi soal solusi thermal management karena buat beberapa orang nih saya juga ingin jelaskan kenapa sih harus spesifikasi gitu thermal itu untuk body detection atau untuk mungkin deteksi mesin gitu karena memang secara spesifikasi itu berbeda. Nanti sekilas akan saya bahas juga di dalam training hari ini. Oke, mungkin kita bisa mulai ya untuk sesi sharingnya ya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini ada yang pertama dari prinsipnya sendiri, apa itu thermal, terus sebenarnya kalau ada screening itu seperti apa sih, apa ya, workflow-nya atau bagaimana cara melakukannya tahap demi tahapnya, kemudian solusi apa yang harus diberikan dan juga produk apa saja yang kita bisa berikan kepada customer. Yang pertama apa itu thermal? Jadi thermal itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu suhu ya, thermal. Jadi terkait dengan suhu. Kenapa kita bisa mendeteksi suhu thermal? Karena pada dasarnya semua barang atau semua objek yang suhunya di atas 0 derajat mutlak itu akan mengeluarkan radiasi tertentu. Nah, dengan perangkat sensor yang khusus, spesifik, itu kamera thermal bisa menangkap radiasi tersebut dan diubah menjadi suatu level tingkat pancaran suhu seperti itu. Dan tingkat pancaran suhu itu nanti akan digambarkan dalam bentuk warna seperti ini. Levelnya aja yang dibedakan. Apakah merahnya mau apa suhu tingginya mungkin eh, apa abu-abu tua, yang suhu rendahnya abu-abu muda gitu atau suhu tingginya warna merah, suhu rendahnya warna biru seperti itu. Itu tinggal di setting aja sebenarnya. Jadi tidak ada spesifik yang ini pasti pelangi, yang ini abu-abu enggak. Lalu untuk aplikasi sendiri, sebenarnya kamera thermal itu aplikasinya luas. Bisa untuk mengukur kalau di high vision kita bisa untuk mendeteksi keberadaan manusia misalnya. Atau mengukur suhu suatu benda atau suatu mesin. Tetapi untuk objek-objek tersebut akurasinya tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk tubuh manusia memang akurasinya khusus. Makanya kita bikin kita buat lini produk khusus untuk body thermal. Seperti itu. Dan keuntungannya sendiri yang pertama adalah efisiensinya tinggi. Kenapa? Karena yang pertama mempermudah untuk aksesnya. Jadi orang itu tidak harus menunggu lama, mengantri gitu, hanya untuk diukur saja suhu tubuhnya. Dan juga adanya faktor keselamatan. Kenapa? Karena kalau dilihat menggunakan yang saat ini dilakukan gitu, security itu biasanya bawa termometer tembak ya. Itu dia nembak langsung, kan jaraknya deket ya. Kalau pas lagi gitu orang yang bersin kan security-nya juga kasihan. Nah, dengan deteksi ini menggunakan kamera thermal itu bisa dikurangi untuk kontaknya. Jadi tidak harus dalam kondisi jarak dekat seperti itu. Prosesnya sendiri yang pertama adalah kita harus mengatur area penyaringan. Jadi
kita harus buat suatu lajur di mana orang itu akan lewat satu demi satu untuk mempermudah pengecekan secara langsung. Walaupun secara umum kamera high vision bisa mendukung deteksi thermal lebih dari satu orang dalam satu waktu. Setelah itu masing-masing orang akan lewat dan diukur suhu tubuhnya. Dan apabila ada indikasi suhu tubuhnya terlalu tinggi, itu bisa di double check dengan menggunakan temperatur oleh security secara langsung. Seperti itu. Nah, kita langsung mulai ke sedikit bahas produk apa saja yang high vision bisa provide untuk solusi thermal ini. Yang pertama, kita punya kamera genggam termografi untuk seri profesional. Ya, jadi kita menyebutnya handheld thermal camera. Untuk tipnya sendiri TP21B. Nah, kenapa dianggap sebagai kamera profesional? Karena dia pertama dia mendukung Wi-Fi, sehingga bisa terkoneksi juga dengan platform high vision IPM 1200 dan platform mobile kita di high thermal. Jadi bisa connect ke PC atau connect ke handphone, itu bisa langsung dilihat hasilnya secara live seperti itu. Dan juga dia mendukung layar sentuh, jadi untuk aksesnya lebih mudah. Dan untuk akurasinya sendiri, ini sudah plus minus 0,5 derajat. Di mana kamera standar thermal yang termometrik yang ada di pasaran itu biasanya hanya di plus minus 2 derajat. Jadi rentangnya masih jauh. Untuk kamera body thermal itu secara umum rentangnya di plus minus 0,5 derajat. Nah, apabila memang kamera thermal ini mau dipasang, kamera handheld ini mau dipasang dengan tripod, itu bisa saja untuk peletakan yang fix ya. Itu dipasangnya di ketinggian 1,5 meter dan jarak 1,5 sampai 2 meter. Dan disarankan di dalam indoor ya. Kira-kira bagaimana sistem kerjanya akan jadi seperti ini. Jadi karena memang kamera ini mendukung bisa dual lens ya. Jadi kita bisa lihat saat ada orang itu dia akan mengukur yang tertinggi. Jadi memang kalau untuk di kamera handheld itu dia mendeteksi suhu tertinggi di suatu area. Makanya untuk instalasinya memang spesifik kalau bisa diarahkan ke arah kepala gitu untuk mengurangi adanya false detection. Misal kalau orang bawa gelas, apabila dia zoomnya dari jauh gitu bisa jadi akan jadi false detection untuk menggunakan handheld ini. Hanya untuk yang handheld ini. Makanya karena orang jarang sekali bawa gelas seperti ini di atas gini, kayak jarang deh orang ngapain gitu. Enggak, orang ada kayak gini nggak sih? Bawa gelas ngere. Jadi agak aneh ya kalau gini. Mungkin dia mau pamer gitu kan? Gelas high vision gitu. Bukan kita nggak jual gelas, enggak. Ini nggak jual gelas. Kita tetap jual kamera. Cuma intinya kalau handheld ini mungkin secara instalasi kita perlu lebih lebih tepat lah untuk instalasinya. Jangan sampai ada kesalahan deteksi. Kalau memang nggak bisa otomatis gitu, apa bedanya sama termometer ya kalau kayak gitu? Nah, bedanya yang pertama adalah jaraknya harus dekat kalau termometer. Sedangkan untuk high vision ini bisa 1,5 meter. Jadi tadi kita bahas yang pertama itu bisa mengurangi kontak antara petugas dengan orang yang diukur, sehingga mengurangi potensi atau resiko tertular penyakit apapun secara umum. Dan juga untuk deteksinya itu dia real time. Jadi kita bisa lihat di videonya tadi ya. Begitu ada objek masuk ke area deteksi, dia langsung terlihat suhu paling tingginya berapa. Di sebelah atas ini dia langsung terlihat 30 sekian, dan dia juga bisa mendeteksi titik mana yang suhu tertingginya. Sedangkan kalau untuk termometer tembak itu pengalaman saya kemarin harus dipepetin dan dipencet agak lama gitu baru keluar hasilnya. Nah, dengan asumsi bahwa setiap orang itu perlu 5 detik pada termometer, maka kita bisa asumsikan efisiensinya per menit itu hanya 12 orang. Sedangkan kamera handheld high vision itu bisa 60 detik per orang, karena secara umumnya orang sebenarnya nggak perlu berhenti kayak gitu. Lalu untuk penyimpan informasinya tidak ada, jadi hasilnya ya udah hanya orang security yang lihat. Sedangkan high vision itu bisa kasih screenshot ataupun video yang didukung wifi langsung ke platform. Jadi kalau ada apa-apa ada buktinya. Lanjut,
kita ngomongin soal kameranya. Jadi kalau handheld kan tadi ada fitur yang terbatas ya. Dia nggak bisa deteksi kepala orang secara langsung. Mungkin ada sedikit kemungkinan adanya false detection gitu. Tapi kalau yang ini, nah ini yang spesial, ini spesial banget. Jadi kita punya solusi pemindaian demam atau apa? Pemindaian demam di kamera termografi sistem profesional. Nah, untuk yang seri ini kita menggunakan seri bullet camera. Untuk tipenya nanti akan dibahas di belakang. Nah, sedikit sneak peek, tipe ini akan ada promosi hari ini. Jadi pantengin terus dan apa Pak? Ini apa loh? Ini promosiin produk nomor telepon di deskripsi. Nah, itu dia. Ya. Wah, nyantai aja. Gak usah gitu-gitu lah. Jadi kalau mau apa detail deskripsinya atau apa untuk promosi ya, untuk promosinya itu ya, bisa langsung cek di deskripsi udah dicantumkan nomornya di bawah. Di bawah saya ada apa? Jadi ada nomornya di bawah mungkin bisa mulai kontak-kontak. Nanti untuk detail promosinya akan saya sampaikan di akhir training ini. Nah, kita balik lagi ke solusinya. Jadi kalau untuk yang kamera termografi yang profesional ini itu memang lebih dikhususkan untuk instalasi yang fix. Kenapa? Karena secara yang pertama dia bisa cover jaraknya jauh, 4,5 sampai 9 meter. Jadi instalasinya nggak harus deket sama si apa mungkin biasanya orang itu ngukur suhu lewat ini ya apa metal detector. Jadi begitu orangnya lewat metal detector itu suhunya langsung diukur. Sedangkan kalau di menggunakan kamera ini instalasinya bisa lebih jauh lagi, mungkin di dekat resepsionis dipasangnya kayak gitu. Jadi tidak mengganggu lalu lalang orang karena kadang saya baru mau masuk metal detector udah kalangan sama kamera lah sama security lah gitu, ngapain gitu loh. Jadi kita bisa masangnya lebih jauh lagi. Kelebihannya apa lagi? Jadi resolusinya untuk yang profesional ini di 384 kali 288. Kok rendah banget Pak? Ini untuk thermal sudah sangat baik. Kenapa? Karena memang standarnya kamera thermal itu resolusinya tidak terlalu besar, tetapi hasilnya sudah cukup optimal. Dan kamera ini juga punya lensa warna atau optical lens, sehingga bisa menampilkan video warna secara bersamaan. Dan resolusinya 4 megapiksel, jadi nggak main-main. Pak, tepuk tangan boleh? Gitu dong, harus gercep ya. Dan juga jadi seperti itu. Dan untuk instalasi kita sarankan di dalam indoor. Kenapa? Karena adanya matahari, adanya angin itu mempengaruhi akurasi juga. Dan untuk tipe ini sama seperti tipe yang sebelumnya, dia mendukung hingga setengah plus minus setengah derajat. Jadi kalau saya kasih lihat videonya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat saat ada orang masuk itu kamera bisa mendeteksi kepala dari orang tersebut. Bukannya maksudnya kurang ajar ya, kepala nih ngefitrah gitu enggak. Tapi dia bisa mendeteksi kepala secara langsung. Artinya kalau ada objek lain yang suhunya cukup tinggi juga, dia tidak akan mendeteksi seperti itu. Walaupun tadi diinfokan juga bahwa kamera ini lebih cocok untuk instalasi fix, tapi kita juga bisa menginstalnya dengan menggunakan tripod. Jadi kembali lagi sesuai kebutuhan. Nah, untuk yang memang spesifik untuk apa mungkin instalasinya yang temporer seperti itu dan tidak ingin apa jaraknya mungkin bisanya terlalu yang dekat-dekat saja, kita punya solusi juga sistem economical. Nah, yang paling membedakan antara kamera profesional dan kamera ekonomis itu adanya ini resolusinya. Secara resolusi dia di setengahnya dari si kamera yang tadi 384. Jadi sekitar di 170 berapa? 38 per kilo berapa? Ya, elah. Itu dong. 100 gue juga lupa. 192. Sekitar di 192 kali sekian lah. Pokoknya setengahnya dari si kamera yang profesional tadi. Tapi secara fungsi serupa dan dia juga punya akurasi di setengah derajat. Jadi plus minus setengah derajat. Artinya kalau misalnya apa suhunya
mungkin 36 gitu, itu rentangnya dari 35,5 sampai 36,5. Itu masih sangat efisien dan tidak akan deviasinya tidak akan selalu di atas itu. Biasanya lebih sering tepat seperti itu. Dan sama juga dia punya channel optik 4 megapiksel. Mungkin ada yang tanya ya, kenapa sih kita harus pasang kamera optik yang besar di kamera thermal gitu? Kan butuhnya thermalnya. Nah, nanti akan saya kasih lihat fungsinya buat apa. Untuk jarak instalasi sendiri kita sarankan untuk yang 3 mili untuk panjang fokalnya itu di 0,8 sampai 1,5 meter. Sedangkan untuk yang 6 milimeter di 1,5 sampai 3 meter. Jadi memang secara jarak lebih dekat seperti itu. Karena memang dia biasanya untuk instalasi yang temporer seperti ini. Jadi bisa diaktifkan dengan fungsi quick screening. Artinya orang akan lewat satu persatu dan dicek suhu tubuhnya. Atau dia juga mendukung fitur multi face detection tadi. Sama seperti yang profesional. Seperti ini ya. Jadi ini thermalnya, ini videonya, dan ini ada di satu kamera. Lalu kalau ada end user yang nanya kayak gini, wah setengah kurang pak, itu kayaknya masih kemungkinan untuk salahnya besar gitu. Nah, iVision punya solusinya juga. Kita ada solusi high end kita nyebutnya. Nah, yang membedakan sebenarnya dia adalah kombinasi antara solusi ekonomis maupun profesional ditambah dengan keberadaan black body. Jadi black body ini fungsinya sebagai kalibrator. Jadi pada saat kamera itu menyorot ke suatu area di mana ada black body tersebut, maka dia akan menjadikan black body sebagai acuan dari pengukuran suhu. Gitu. Begitu kamera ini punya acuan yang lebih reliable atau yang lebih akurat, maka hasil pengukurannya juga lebih akurat. Kalau sebelumnya untuk kamera itu di plus minus 0,3 ya, plus minus 0,5, dengan black body ini dia naik akurasinya menjadi plus minus 0,3 derajat. Pas banget. Emang kedengeran Pak? Itu kebetulan kita di sini juga nggak berdua doang, kita ada 100 orang yang nonton di sini kan. Makanya tepuk tangannya rame tadi. Sepik banget ya. Nah, sebenarnya dengan keberadaan black body ini tadi dia sudah meningkatkan kemampuannya untuk deteksi. Juga dia ini bisa dipasang baik temporer maupun permanen. Untuk instalasinya sendiri ketinggiannya kita sarankan di sekitar 1,5 meter. Dan untuk jaraknya sendiri dengan kamera itu untuk seri yang ekonomis itu hanya 1 sampai 1,5 derajat, 1 sampai 1,5 meter. Sementara untuk yang profesional kita lebih sarankan di 3 sampai 5 meter. Jadi memang lebih jauh tadi karena memang secara kamera juga dia bisa jaraknya lebih jauh seperti itu. Dan kita sarankan memang untuk black body itu ada di sebelah kanan dan kiri dan diusahakan tidak tertutup saat orang lewat gitu. Jadi ini harus di make sure sekali bahwa black body ini selalu dalam pandangan kamera karena mereka nggak mau pisah. Anjir, lebay banget. Oke, kita lanjut juga. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya yang setelah diinstal. Jadi ada black body-nya di sebelah sini. Sorry sebentar, biar kelihatan jelas. Nah, ada black body-nya di sebelah sini. Objek ini dia akan tetap mengukur dan jadikan black body sebagai acuan. Kalau di videonya, kalau di thermal view-nya kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kita bisa lihat ya di pojok sebelah kanan itu ada yang warnanya putih. Nah, itu adalah si black body-nya. Dia berperan sebagai titik kalibrasi dari kamera tersebut. Jadi bisa diinstal secara temporer seperti ini maupun fix seperti ini. Selanjutnya saya mau kasih lihat seberapa mudah sih settingnya. Jadi memang ini nggak ribet ya settingnya. Jadi kalau yang untuk thermal kamera tanpa black body itu cukup bisa digedein nggak? Gedein nggak Pak? Kelihatan nggak situ Pak?
mungkin kalau nah ini bisa gede, yang tadi kenapa nggak gede coba? Kan lebih enak dilihatnya begitu. Jadi kita habis login yang pertama. Setelah login kita akan pilih kameranya. Oh, kita tahu bahwa kamera di channel 2 untuk thermal. Kemudian kita set dulu tampilan di webnya. Kenapa? Karena kita akan melakukan setting di browser. Jadi browsernya sendiri harus bisa menampilkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi ada enable temperature measurement, terus menampilkan informasi suhunya di stream, dan jarak objeknya juga kita harus masukkan. Aktifkan deteksi wajah, dan atur region kalau diperlukan. Jadi biasanya kita ada beberapa setting, ini setting standar, dan kita juga nanti akan membantu dalam proses mungkin untuk memberikan dokumen-dokumen setting yang lebih spesifik kalau memang dibutuhkan. Oh ya, sambil ngeliat videonya juga saya mau ingatkan bahwa nanti di akhir acara kita akan memberikan informasi terkait special offer, dan untuk sedikit notes-nya kan nomor deskripsinya di bawah, Pak. Saya malas nyebutin, Pak. Jadi kalau nanti siap-siap nih mungkin, wah offernya apa nih, saya mau telepon kemana nih, cek aja di description di bawah, nanti akan ada nomor dari Travision yang bisa dihubungi pada saat setelah offernya disebutkan pastinya ya. Jangan telepon sekarang, karena nggak tahu juga offernya apa kan, siapa tahu nggak cocok. Kalau cocok ya alhamdulillah gitu. Nah tadi saya sempat nyebut soal kamera yang resolusinya 4 megapiksel tadi, dimana kamera optical kita tuh sampai 4 megapiksel. Sementara kan butuhnya di thermal. Pertanyaannya buat apa? Nah, ini jawabannya. Jadi, kamera high vision, kamera thermal high vision, bisa dikombinasikan dengan NVR face recognition. Jadi, sambil mendeteksi suhu, juga bisa melakukan pengenalan wajah. Nah, ada 5 poin dari apa? Ada 5 poin yang menjadi nilai penting. Suara video matiin. Oh, susah, Bu. Gimana matiin ya, Bu? Suka aneh ya, kadang ya, ibu yang satu itu ya. Jadi yang pertama, dia bisa memindai demam tadi karena memang menggunakan kamera thermal. Yang kedua, dia bisa mendeteksi masker. Artinya, kalau ada orang yang tidak pakai masker akan diberikan alert atau peringatan. Yang ketiga adalah verifikasi identitas, karena face recognition salah satu fungsinya untuk mengecek apakah orang ini sudah dikenali atau belum. Yang keempat adalah pencarian dan report efisien, karena tadi kita menggunakan NVR, itu data hasil capture dan suhunya itu terekam di dalam NVR. Dan yang kelima, tampilannya tervisualisasi. Artinya, kita bisa melihat langsung di monitor apakah orang ini mungkin dianggap sehat atau terkena demam, atau ada mungkin orang yang nggak pakai masker gitu. Coba kita kasih contoh ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah di tampilan attendance-nya kamera temperature, NVR High Vision. abnormal Jadi saat temperature. ada orang yang dikenali, Please wear a mask. juga, dan akan ada tanda apakah dia normal, kurang sehat, atau tidak menggunakan masker. Jadi kalau ini hijau, itu artinya dia tidak hijau dia tidak demam. Merah Normal temperature, kuning dia tidak pakai masker. abnormal temperature. Please wear a mask. Tepuk tangan lagi, Pak. Oh iya, luar biasa ya. Bapak udah kayak floor director ya, nyuruh tepuk tangan orang ada suara tepuk tangan. Nah, kemudian untuk selanjutnya seperti ini. Jadi memang dia di pojok kanan atas dari hasil rekognisi itu akan ada informasi terkait orang tersebut gitu. Dan ini solusinya sebenarnya cukup sederhana ya. Selain kamera thermal, Bapak sahabat Hikvision cukup menambahkan NVR yang mendukung face recognition, tentunya yang seri terbaru. Kita ada di DS 7716 garis miring X. Pokoknya diharapkan yang belakangnya /X, baik itu dari seri 77 maupun 96. Dan untuk fitur ini perlu ada update firmware khusus ya, karena memang ada fitur khusus yang ditambahkan, sehingga kalau memang sahabat Hikvision perlu solusi ini, harap berkonsultasi terlebih dahulu dengan
tim Hikvision agar bisa dibantu untuk update firmware-nya. Solusi ini aplikasinya di mana aja sih sebenarnya? Secara umum bisa diterapkan hampir di semua tempat, terutama tempat-tempat yang memang memiliki special requirement gitu, atau ada pengawasan khusus, misalnya rumah sakit atau supermarket, stasiun, bandara, gedung mall, perkantoran gitu, yang berkaitan dengan halayak ramai. Jadi banyak orang yang lalu lalang di situ. Itu sangat penting sekali dan bisa diterapkan untuk solusi ini seperti itu. Saat ini memang karena untuk rilis awalnya produk ini adalah di China, jadi untuk successful case-nya itu base-nya di China, kita ada di Chongqing di China di rumah sakit, lalu juga di railway dan station di China. Dan saat ini masih berlangsung. Pak, capek Pak, tepuk tangan dulu Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, barangnya apa aja sih yang mendukung fitur ini? Kita akan bahas. Yang pertama, kita punya untuk profesionalnya, kita ada DS2TD2636B-15-P. Kemudian untuk yang handheld, kita di DS2TP21B-6AVFW. Jadi mungkin bisa screenshot dulu layarnya untuk nanti mau tanya-tanya, boleh. Bisa difoto dulu. Nah, ini tipenya. Ini yang profesional. Jadi untuk kamera baletnya dia punya resolusi thermal lebih tinggi. Sedangkan untuk kamera handheldnya, ini adalah kamera handheld yang punya fitur Wi-Fi. Jadi bisa terhubung dengan PC secara langsung. Untuk akurasinya sama, kalau device saja 0,5, sedangkan kalau yang balet dengan tambah black body itu bisa di 0,3, plus minus 0,3. Untuk yang economical, tipenya seperti ini, ada dua tipe, ada yang balet, ada yang turret, dan juga aksesorisnya berupa tripod dan juga black body, seperti itu. Kalau diperhatikan, cara ngebedainnya gimana? Oke, kita lihat. Ini kita di agak-agak. Nah, DS2TD2636. Jadi 2636. Angka 3 itu artinya dia punya resolusi di 384 kali sekian. Itu yang profesional. Sedangkan untuk yang ekonomik dia 2617. Satu itu setengahnya tadi, 192 kalau saya nggak salah. 192 kali sekian. Itu yang resolusinya lebih rendah. Jadi ngebedainnya gampang. Kalau mau yang high end 2636 atau mungkin nanti ada 2637. Sedangkan untuk yang ekonomikalnya di 2617. Nah, sekarang kalau ditanya kelebihannya kita dibandingkan brand lain apa sih? Yang pertama adalah dia punya AI deteksi wajah tadi. Jadi si kamera ini akan mendeteksi wajah yang harus diukur suhunya untuk mengurangi adanya false alarm. Jadi jangan sampai ada orang tadi bawa gelas, atau mungkin ada orang lagi bawa kompor gitu ya, atau bawa api unggun atau bawa obor, itu bisa menimbulkan kesalahan deteksi. Yang kedua adalah kameranya juga sudah punya alarm in dan out, bisa terhubung dengan speaker. Jadi kalau misalnya ada alert atau ada deteksi bahwa orang ini terkena fever atau terkena demam, dia akan langsung berbunyi. Bisa kita setting untuk membunyikan siren atau membunyikan buzzer seperti itu. Yang ketiga adalah algoritmanya unik dan dikembangkan sendiri. Jadi Hikvision membuat algoritmanya secara sendiri dengan tim R&D kita yang jumlahnya banyak sekali itu. Kalau di PPT itu 17.000 sekian gitu. Nah, dengan ini dia juga jadi punya akurasi yang lebih tinggi seperti itu. Tadi ya, untuk kamera saja di 0,5 plus minus 0,5, dan untuk dengan black body di plus minus 0,3. Sementara saya pernah lihat nih, kalau boleh ngomongin brand lain sedikit, itu kameranya aja cuma support di plus minus 1 derajat. Jadi selisihnya masih jauh gitu. Bayangkan ada orang yang suhunya 37, mungkin agak hangat gitu ya. Terus terdeteksinya 36 karena rentangnya jauh. Itu bisa menimbulkan false detection. Apalagi kalau false-nya ke atas. Orang harusnya 36,5, kebacanya 37,5. Itu kan jadi lumayan jauh ya. Jadi bisa dikira sakit. Jadi Hikvision sendiri salah satu advance-nya adalah karena dia punya akurasi yang cukup tinggi tadi. 0,5 kamera saja dan 0,3 dengan black body. Baru
tepuk tangan Pak. Tadi kecepatan Pak. Oke. Jadi ya, tar dulu Pak. Saya ulang lagi gimana? Jadi Hikvision punya akurasi plus minus 0,5 derajat untuk kamera dan plus minus 0,3 derajat untuk kamera plus black body. Ah, gitu dong. Cakep. Selain itu karena Hikvision punya solusi ini secara membangun solusinya sendiri, jadi kita bisa memprovide hampir semua perangkat yang dibutuhkan. Mungkin kalau bisa dibilang semua ya, baik itu dari kamera, black body, tripod kalau memang dibutuhkan, platform, switch dan lain-lain. Jadi kita whole in solution. Kalau butuh thermal ya udah semua Hikvision aja kita bisa provide whole solution langsung ke customer. Loh, gitu. Nggak usah nyari-nyari lagi, pusing. Ya nggak? Iya, betul sekali. Sedikit beberapa pertanyaan. Apa sih yang biasanya orang tanyain? Tadi kan saya sempat sebut instalasinya harus indoor dan indoor gitu kan. Pak, tapi customer saya maunya outdoor Pak. Itu bisa nggak ya? Nah, memang kalau ditanya bisa sih bisa, tetapi nanti akan ada efek yang kurang baik. Kenapa? Karena angin dan matahari di luar ruangan itu sedikit banyak bisa mempengaruhi suhu dari objek. Jadi kalau orang ya nanti mungkin harusnya sehat karena kena panas matahari jadi naik suhunya kayak gitu. Jadi kita tidak sarankan untuk di outdoor. Yang kedua adalah apakah kamera termografi pemindai demam bisa deteksi dengan akurasi 0,1 derajat? Saat ini belum. Kenapa? Karena untuk mencapai resolusi 0,1 itu berarti kalibrasinya harus sangat akurat. Sementara black body sendiri, device black body sendiri saat ini akurasinya di plus minus 0,1 derajat. Artinya dikombin dengan kamera yang punya plus minus 0,3 itu plus minus 0,5 itu dia tidak akan mencapai 0,1. Tetapi untuk saat ini untuk lebih tinggi dari 0,5 itu support di plus minus 0,3. Yang ketiga, apakah kamera mengenali wajah saat pengukuran suhu? Ya, kita bisa mungkin tadi sudah sempat lihat videonya ya. Jadi saat ada orang beberapa, dia bisa mendetek ini wajah sampai 30 dalam satu frame. Tetapi tetap untuk mendeteksi lebih mungkin lebih nyaman ya untuk security bahwa oh ini suhunya si A, ini suhunya si B. Karena terkadang secara operasional saat orang itu banyak dan kotaknya banyak, itu nanti jadi tumpang tindih dan security sulit tahu ini suhunya siapa sih. Mungkin ada si A di depan, si B di belakang gitu. Begitu kasih lihat mungkin karena security-nya udah agak capek ya matanya karena ngeliatin thermal orang terus jadi salah deteksi kayak gitu. Jadi tetap kita sarankan untuk pengukuran satu demi satu. Apakah kamera support lebih dari itu? Support. Jadi itu dua hal yang berbeda. Pendekatannya berbeda. Yang kedua lagi. Akankah sumber panas lainnya menyebabkan salah alarm? Dengan teknologi deteksi wajah, hal ini bisa dikurangi dan bisa dieliminir. Itulah bahasa gue, dieliminir. Dieliminasi, Mas. Seperti itu. Lalu berapa lama saya bisa menggunakan fungsi pemindaian demam setelah kamera dihidupkan? Untuk kamera thermal memang ada waktu kayak pemanasan perangkat thermalnya gitu. Iya kayak stretching gitu lah, atau kayak kalau mobil zaman dulu tuh dipanasin dulu gitu. Nah, makanya setelah device itu dihidupkan, untuk handheld itu perlu 5 menit. Sedangkan untuk kamera balet atau tarat itu perlu 30 menit. Makanya kita sendiri tidak terlalu menyarankan untuk kamera ini sering dimatikan ya. Atau kalau memang instalasinya yang temporer, artinya kamera ini harus disetting lebih awal supaya dia bisa digunakan saat waktu orang-orang banyak datang ke lokasi tersebut kayak gitu. Jelas Bapak? Oh jelas, luar biasa. Oh jauh-jauh ya, ya. Maaf, streamer pemula, maaf ya. Lalu apakah itu black body? Jadi black body sendiri adalah perangkat untuk untuk kalibrasi gitu. Dan apakah black body ini perlu network atau jaringan seperti kamera? Jawabannya enggak. Cukup diberikan listrik atau diberikan daya saja dan itu sudah bekerja. Dan Hikvision sendiri memprovide black body-nya. Namun untuk level listriknya atau tegangan dayanya itu mungkin harus diperhatikan karena saat ini Hikvision provide dengan standar power dari China gitu. Dimana saya nggak tahu China powernya voltage berapa ya. Mungkin biasanya agak beda plug-nya sih, colokannya itu pasti akan beda gitu. Jadi
mungkin harus disesuaikan dan diperiksa di datasheet lah kalau memang ada detail-detail yang harus diperhatikan. Yang terakhir, apakah termografis genggam kamera mendukung alarm secara otomatis? Untuk seri yang tadi kita bahas, yang TP21 itu mendukung. Jadi saat ada suhu di atas level yang kita tentukan, misal kalau ada orang suhunya di atas 37 terdeteksi, dia akan ngirim alarm ke IVMS karena dia tadi punya WiFi. Sedangkan seri lain yang tidak kita bahas di sini, yang economical, itu tidak mendukung. Jadi hanya seri yang profesional saja. Oke, ini waktunya yang paling ditunggu-tunggu kali ya oleh para sahabat High Vision ya. Dari tadi nih, ini orang ngomongnya kok nggak beres-beres gitu. Gue penasaran sampai akhir nih kayak gitu kan. Jadi siapin HP-nya, siapin mungkin screenshot-nya. Kalau tombol screenshot di situ ada di PRTSCR ya. Ini harus diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang tidak singkat-singkat. Jadi karena memang kita melihat animo masyarakat yang sangat tinggi terkait sistem thermal ini. Jadi kita punya untuk yang hari ini ikut kelas training atau diskusi online ini terkait thermal body solution, kita punya penawaran menarik banget. Menariknya kenapa menarik? Nah, kita lihat.